Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hola, Nona Teras kali ini lagi mau healing di Bogor, tepatnya di Puyuh Goreng yang lokasinya ada di Jalan Raya Cihideng, Cijeruk, Bogor. Tadi ini arah sebaliknya sempat macet panjang nih karena lagi ada perbaikan jalan kayaknya di tadi. Jadi jalannya ganti-gantian gitu. Untungnya pas Nona Teras pulang udah gak macet lagi. Nah ini udah di Jalan Raya Cihidengnya ya. Jalannya gak begitu lebar tapi masih oke buat papasan mobil. Nah posisi kafenya itu nanti di sebelah kanan jalan, persis di sebelahnya Bri Coffee kalau teman Teras ada yang tahu. Bri Coffee tuh coffee shop yang cukup viral juga ya. Nanti kapan-kapan kita ke situ deh. Nah itu yang di sebelah kanan yang signage-nya merah itu adalah Bri Coffee. Dan persis di sebelahnya adalah tempat yang mau kita tuju yaitu Puyuh Goreng Kopi Gratis. Nah ini udah sampai deh kita ya. Tuh kelihatan ya, Puyuh Goreng. Oke, kita parkir dulu. Parkirannya setahu saya hanya ada di depan kafenya ini aja sih ya. Oke, dan jadi parkirannya ada di sepanjang area depan kafe, di pinggir jalan kayak gini nih. Bisa memuat cukup banyak kendaraan juga kok. Kafe ini tuh dari tampak luar tampilannya sederhana ya, cenderung minimalis malah. Tapi langsung kelihatan sih kalau konsepnya memang lebih ke outdoor, walaupun area indoornya juga tetap ada. Nanti kita lihat ya seperti apa. Jadi kalau kalian pernah dengar pepatah don't judge the book by its cover, nah itu cocok banget buat cafe ini. Karena beneran nggak nyangka deh nanti kalau pas masuk ke dalam, ke area yang ada di balik cafe ini tuh cantik banget pokoknya. Jadi selain makanannya yang khas yaitu puyuh gorengnya yang memang enak, tapi kita juga bakal disuguhi view dan suasana alamnya yang super kece bikin betah banget. Area pertama yang kita masuki ini adalah sitting area yang paling tinggi posisinya di bangunan cafe ini. Posisi sitting areanya dibuat mengelilingi bangunan dengan konsep bar sehingga kita bisa menikmati view di sekitar dengan leluasa ya. Nah view-nya tuh kayak gini nih, gila cakep banget ya. Gak ngira kan dari depan tuh kayaknya kafenya biasa aja gitu. Tapi lihat dong view di belakangnya kece luar biasa. Asik ya, dan area ini luas banget loh. Kalau nggak salah sekitar 1,2 hektar menurut staff di sini. Jadi cafe ini tuh punya konsep outdoor yang super kece. Yang suka nuansa alam wajib banget deh kesini. Oke lanjut, kita bahas areanya satu-satu ya. Sekarang kita lihat ke bawah dulu. Kita lihat nih ada area apa di bawah. Nah ini kita masuk ke area indoornya. Style di sini agak-agak industrial juga ya. Tapi tetap ada naturalnya dengan aksen dinding batu alam di salah satu sisinya. Di sini konsepnya bukan indoor yang benar-benar tertutup gitu ya. Jadi konsepnya tetap terbuka nih. Dinding yang mengarah ke view pepohonan itu tidak tertutup, nggak ada jendelanya. Jadi sirkulasinya bagus ya, udara seger itu dari luar tuh masuk ke dalam. Paling kalau hujan ada tirai bambu yang bisa dibuka supaya nggak terlalu tampias ke dalam. Karena open konsep, otomatis nggak ada AC-nya nih. Yang ada hanya ada kipas angin aja. Tapi nggak usah khawatir kepanasan, karena di daerah sini kan udaranya memang sejuk ya, beda sama Jakarta. Apalagi dekat pepohonan gini, jadi makin adem aja gitu rasanya. Area indoornya ini cukup luas ya, dengan sitting area yang cukup banyak juga. Di area indoor ini termasuk jadi area favorit pengunjung juga nih, karena di sini ada fasilitas karaoke-nya yang lengkap dengan sound systemnya. Jadi banyak yang suka ngumpul di sini sambil nyanyi-nyanyi bareng gitu. Seru ya? Terus di sini memang banyak menggunakan konsep sitting area ala meja bar yang memanjang gitu ya. Jadi kalau di kita mungkin kayak ala warteg gitu. Tapi memang banyak plusnya sih ya, karena selain muat lebih banyak orang juga bisa terasa lebih dekat dengan view-nya gitu. Nah di sebelah area yang tadi itu ada area terpisah yang lebih private nih karena ada pintunya. Kalau kalian mau bikin small party bisa juga di area ini. Konsepnya masih sama dengan yang tadi ya, jadi walaupun indoor tapi tetap open konsep dengan salah satu dinding yang mengarah ke view tanpa jendela. Hanya dilengkapi tirai bambu aja. Tapi harus hati-hati nih untuk orang tua yang membawa anak-anak, khususnya anak-anak kecil. Jangan sampai iseng naik-naik main-main di pinggiran yang terbuka ini ya. Overall, Nona Teras suka sih dengan konsep terbuka kayak gini ya. Jadi rasanya bisa lebih maksimal aja gitu untuk nikmatin view-nya yang memang kece dan seger banget di mata. Oke lanjut, ini adalah area toilet yang ada di lantai yang sama dengan area indoor tadi.
Toiletnya dipisah antara laki-laki dan perempuan dan konsepnya lebih ke natural gitu dengan batu-batu alam ya. Terus ini tadi kalau kita turun lebih ke bawah lagi ada area dapur untuk makanan berat. Jadi seperti puyuh gorengnya itu dimasaknya di dapur yang besar ini nih. Di sini pun konsepnya terbuka juga ya, jadi sirkulasi udara di dapurnya tuh bagus, tetap sejuk nggak sumpek. Lanjut kita turun lagi ke bawah, mendekati area hijau-hijau seger yang dari tadi kayaknya udah terus memanggil-manggil nih ya. Tuh lihat, kalau view-nya kayak gini siapa coba yang nggak pingin deketin? Buat Nona Teras, view kayak gini tuh bagai magnet yang nggak bisa ditolak deh pokoknya. Jadi setelah area dapur yang besar tadi, kita langsung disuguhi pemandangan super kece yang ambience-nya kayak lagi di puncak atau di Bandung gitu kali ya. Nah di sini tuh ada sitting area juga yang menghadap langsung ke arah view. Di area ini ada atapnya, jadi lumayan ya kalau hujan masih cukup aman. Dan duduk di area ini asik juga loh, karena langsung menghadap ke kolam ikan. Selain ikan, juga ada bebeknya sebetulnya. Tapi ini bebeknya lagi pada tidur nih kayaknya. Nanti sih katanya bakal main-main keluar lagi kalau pas dikasih makan. Nanti kita lihat ya, momen-momen penting ngasih makan bebek. Karena biasanya kan jadi pemandangan seru tuh ya, khususnya buat anak-anak. Karena biasanya gitu sih, anak-anak pasti interest banget deh kalau udah berhubungan dengan ngasih makan hewan. Nggak usah anak-anak sih, saya aja masih bahagia nontoninnya. Oke lanjut lagi, ini kita udah masuk ke sitting area outdoor dengan konsep piknik dengan meja-meja kayu ala meja piknik gitu ya. Dan di depan kita sekarang ini ada atap bangunan lagi yang cukup tinggi. Di sini ada sitting area juga dengan konsep yang tetap terbuka walaupun ada atapnya. Jadi kalau kalian mau tetap nuansa ala piknik di ruang terbuka tapi mau lebih aman dari kena panas atau kena hujan, sitting area yang ini bisa jadi pilihan nih. Kalau model cafe outdoor gini memang paling cocok pakai meja-meja piknik gini ya. Selain kelihatan lebih natural juga karena biasanya tuh meja-meja kayak gini tuh pakai material kayu solid seperti mahoni atau jati gitu, jadi mereka lebih tahan cuaca. Nah sekarang di depan kita ini adalah sitting area outdoor yang tanpa atap tapi masih ada sedikit bentangan kain untuk mengurangi panas sinar matahari. Dan di depan sana ada bangunan lagi yang agak kecil dengan banyak jendela di salah satu sisinya. Nah bangunan ini adalah dapur juga untuk meracik minuman dan juga snack. Di situ juga ada kasirnya, jadi untuk pembayaran di area outdoor bisa langsung di sini aja, nggak perlu naik untuk bayar di kasir atas. Ini tuh dari luar bangunannya kelihatannya estetik ya, karena ada banyak jendela-jendelanya gitu di satu sisi. Penggunaan bata expose seperti yang udah kita temuin di area-area lainnya juga memperkuat kesan natural yang bikin nuansanya makin menyatu dengan alam sekitarnya. Nah, itu nun jauh di sana sebetulnya ada area bangunan lagi yang sedang dibangun. Jadi katanya sih itu untuk musola ya. Tapi memang pas waktu saya kesini belum jadi nih, masih dalam proses pembangunan. Ini memang areanya keren banget sih ya, jadi memang luas banget dan masih sangat bisa untuk dikembangkan lagi. Tapi mudah-mudahan sih kalaupun mau dikembangkan lagi ke depannya, jangan kebanyakan bangunan juga ya, supaya konsep outdoornya tetap stand out dan sekitarnya tetap asri, adem, banyak pohon kayak gini. Karena konsep cafe atau resto kayak gini cukup jarang ya, jadi ini tuh benar-benar salah satu hidden gem banget sih. Nah ini adalah menunya. Tampilan menunya ini unik ya, dibuat seperti koran gitu. Menu andalan di sini tentunya puyuh goreng yang memang enak rasanya. Dan uniknya nih, pembelian mulai dari 12.000 kita dapat kopi gratis loh. Kopi hitam atau kopi tubruk tanpa gula, tapi kita bisa minta gula juga kok. Dan kopi gratis ini sifatnya optional ya, jadi bisa kita ambil ataupun enggak, bebas aja. Kalau penasaran kopi gratisnya tuh kayak apa, tonton deh video ini sampai habis ya. Dan ini yang kami pesan kemarin. Ada puyuh goreng 2 porsi, udah sama nasinya. Terus ada roti cane topping keju, ada es kopi susu, dan juga es mangga. Total semuanya 130.000 aja loh, terjangkau banget kan? Nah untuk minumannya cukup oke ya. Es kopi susunya pas rasanya, nggak begitu manis, dan rasa kopinya juga tidak terlalu tajam. Es mangganya juga seger banget. Sebenarnya rasanya mirip kayak asinan mangga, cuma lebih seger sih. Tapi buat Nona Teras ini agak sedikit kemanisan, jadi perlu ditambah es lagi. Kalau puyuh gorengnya memang enak banget sih buat Nona Teras, ini porsinya pas ya. Terus teksturnya juga oke, luarnya crispy dan dagingnya empuk. Sambelnya juga model sambal korek gitu, mantep deh pedesnya. Pokoknya wajib banget nyobain puyuh gorengnya kalau kalian kesini. Nah sekarang bebeknya lagi pada keluar nih, jadi ini kolam ikan tapi juga ada bebek-bebek yang dipelihara di sini.
Bebeknya cantik-cantik, bersih-bersih. Dan yang paling nyenengin tuh kalau nontonin mereka sibuk berenang sana-sini sambil dikasih makan kayak gini nih. Seru ya. Bebek-bebek ini jadi nilai plus juga karena selain mempercantik suasana di sini juga jadi hiburan seru. Dari anak-anak sampai dewasa pasti senang aja deh ngeliatnya. Nah, area ini tuh salah satu favorit Tuna Teras nih. Konsepnya asik banget, bener-bener outdoor di taman gitu ya, di antara pohon-pohon tinggi dengan hamparan rumput yang luas. Terus di tepi taman juga ada aliran sungai kecil yang bikin suasananya makin syahdu gitu ya. Ada gemericik suara aliran sungainya. Yang pasti sih Nona Teras tuh suka banget di area ini karena sitting areanya berjauhan gitu. Jadi terasa lebih private ya, dan kontur tanahnya yang berbukit-bukit tuh bikin view-nya makin cantik. Ih beneran deh, suka banget sama ambience-nya. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya tuh juga bikin adem gitu ya. Ini tuh pohon albasia kalau nggak salah nih yang tinggi-tinggi ini. Di area taman ini juga ada toiletnya ya, jadi lokasinya nggak jauh dari dapur. Jadi kalau mau ke toilet nggak perlu jauh-jauh ke atas yang tadi. Toiletnya memang saat ini hanya ada satu, tapi yang penting nggak jauh dan bersih toiletnya. Nuansanya juga natural dengan dinding bata expose dan aksen bebatuan pada lantainya. Ada exhaustnya juga, jadi sirkulasi udaranya cukup baik. Nah sebetulnya area yang agak jauh di belakang saya itu adalah musola yang sedang dibangun. Waktu itu belum jadi, tapi kemudian di lain waktu saya datang lagi bareng keluarga besar saya, dan pas saya datang, musola itu udah jadi. Kebetulan waktu itu datangnya malam-malam nih, jadi videonya agak gelap, tapi nggak apa-apa ya, sekalian kita lihat aja suasana malam di sini kayak apa. Jadi lokasi musolanya ini ada di paling ujung area taman. Bentuk bangunannya estetik dan konsepnya juga terbuka di sisi kanan dan kirinya. Tapi karena ini habis hujan, jadi agak ditutup supaya nggak terlalu tampias. Ini kalau siang pasti nyaman banget deh, karena sekitarnya hijau-hijau dan sejuk gitu ya. Dan ini di luarnya juga ada tambahan sitting area yang bisa memuat cukup banyak orang. Ini kayaknya habis dipakai untuk acara ramean ya, jadi disusun memanjang gitu. Nah kopi gratisnya tuh kayak gini nih. Jadi kopi hitam, kopi tubruk gitu tanpa gula. Kita bisa tambahin gula sendiri, rasanya cukup enak, pahitnya sedang, dan ada sedikit rasa asam. Nah ini suasananya kalau malam ya. Ini saya lagi ajak keluarga besar saya nih sambil liburan. Karena habis hujan besar dan masih agak gerimis, jadi kita duduk di area yang ada atapnya. Kalau malam suasananya tetap asik ya. Lightingnya oke juga, suasananya jadi kayak garden party gitu. Dan ternyata walaupun malam-malam gini, geng bebek tetap eksis loh, tebar pesona. Overall, cafe ini oke banget ya, sangat recommended. Food and beverage-nya oke, wajib banget nyobain puyuh goreng dan juga roti canenya, dan udah gitu dapat gratis kopi pula. Dan yang paling luar biasa sih, view dan ambience-nya yang benar-benar sesuai dengan definisi healing. Jadi, kalian kapan mau healing di sini? Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you!